kau. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku mendermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Itu kekal serta abadi. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih
ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Romo Matius Wahyudi MSF yang kami hormati, pada siang hari ini seluruh keluarga Bapak Julius Haryadi dan keluarga Bapak Titus Priyo Raharjo hendak menyerahkan putra-putri kami, Maria Sherly Anita dan Lukas Budi Husada, yang ingin saling menerima sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir. Semoga Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan putra dan putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati Tuhan. Dengan senang hati saya atas nama gereja menerima kedua calon mempelai dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk rumah Tuhan dan menyerahkan harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every morning.
Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat siang berkah dalem. Hari ini mempelai berdua Lukas dan Shirley datang dengan permohonan agar cinta kasih mereka berdua dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi mereka berdua merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka mari kita mempersiapkan diri agar layak merayakan sakramen perkawinan ini. Menyadari bahwa kita tidak selalu mau dan mampu menjadi tanda kasih sayang dan terang Kristus bagi sesama kita. Marilah kita sekarang menyadari, menyesali dosa dan kesalahan kita, serta memohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam menciptakan umat manusia, Engkau menghendaki adanya kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Teguhkanlah hamba-hambamu Lukas Budi Husada dan Maria Serlianita ini yang akan dipersatukan dengan janji perkawinan dalam ikatan kasih. Semoga Engkau melimpahi mereka berdua dengan buah-buah kasih dan membuat mereka menjadi saksi kasih yang sama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku menyesal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?'
Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teristimewa Lukas dan Shirley yang berbahagia, selamat siang berkah dalem. Pada hari yang berbahagia ini, Tuhan menunjukkan hal-hal pokok kepada kalian berdua berkaitan dengan perjalanan hidup keluarga yang hendak kalian bangun bersama. Dan Tuhan mengajak supaya kalian menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, supaya apa yang kalian cita-citakan, yang kalian harapkan sungguh tercapai. Dan pasti kalian berdua mengharapkan sukacita, kebahagiaan di dalam hidup. Dan Tuhan menunjukkan prinsip itu di dalam firman yang tadi kita dengarkan. Tinggal ketiga hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari antaranya adalah kasih. Sukacita, kebahagiaan dalam hidup hanya terjadi bila ada kasih di antara kalian. Nah, pertama yang diusahakan adalah kasih kepada Tuhan. Kenapa kasih kepada Tuhan? Ya karena hanya ketika kita itu mengasihi Tuhan, hanya ketika kita itu dekat dengan Tuhan, sukacita akan ada dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa kita ini bukan hanya jasmani, kita ini bukan hanya fisik, kita ini bukan hanya raga. Kalau kita ini hanya fisik, hanya raga, hanya jasmani, mungkin kita cukup memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmani dalam hidup, itu sudah menjadi bahagia, sudah menjadi sukacita. Tetapi disadari bahwa kita ini juga makhluk rohani, ada jiwa. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jadi yang menjadi bagian untuk jiwa kita ini adalah Tuhan. Nah maka sebelum orang sampai kepada Tuhan, kalau orang tidak mengasihi Tuhan, tidak akan ada sukacita di dalam hidup. Sekalipun memperoleh seluruh dunia, kata Tuhan. Sekalipun seluruh dunia kamu peroleh, tetapi sebelum jiwa mendapatkan apa yang menjadi bagiannya, yaitu Tuhan, tidak ada sukacita. Nah maka usaha pertama yang perlu dilakukan adalah bagaimana kalian berdua saling menolong, saling membantu untuk mengasihi Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Dan itu juga dalam kerangka tujuan akhir hidup, bahwa kita ini nantinya mau bersatu dengan Tuhan. Dan persatuan dengan Tuhan itu tidak tiba-tiba terjadi nanti. Begitu kita dipanggil Tuhan terus bersatu dengan Tuhan, itu tidak. Bisa jadi malah kita terpisah dari Tuhan. Maka persatuan dengan Tuhan yang nanti itu sudah dibangun dari sejak sekarang ketika kita masih hidup. Nah maka justru
tujuan dari berdoa itu untuk membangun persatuan dengan Tuhan. Nah, maka landasi hidup keluargamu dengan doa. Doa bersama diusahakan. Supaya apa? Persatuan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan terjadi. Kemudian yang kedua, kasih antara kalian. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hidup berkeluarga, juga rasul-rasul yang lain, Petrus, Paulus bicara tentang hidup berkeluarga, sukacita hidup berkeluarga, tidak bicara soal harta benda, harta kekayaan, tetapi bicara tentang kasih. Dan di situ juga diajarkan bagaimana suami dan istri itu mewujudkan kasih. Relasi itu dibangun seperti apa? Ada nasihat untuk istri. Hai istri, tunduklah pada suami sebagaimana kepada Tuhan. Jadi bagaimana? Anda siap untuk tunduk pada suamimu? Siap? Tidak mudah loh tunduk itu. Tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Siap? Ya. Dan sebetulnya tidak perlu takut untuk tunduk pada suami. Karena apa? Karena ada nasihat untuk suami. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Tuhan mengasihi jemaat. Kasih Tuhan Yesus kepada gereja seperti apa? Kasih Tuhan Yesus kepada gereja yaitu sampai di atas kayu salib. Artinya apa? Menyerahkan diri sampai habis. Dan itu kasih suami yang harus diberikan kepada istri. Bagaimana Lukas siap mengasihi istri seperti Tuhan Yesus mengasihi gereja? Siap? Kalau tidak siap, ini mumpung belum terlanjur janji ini, ya. Masih bisa pulang. Siap? Ya. Dan ini sebetulnya kunci sukacita. Kalau kamu mau bahagia, ya lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Istri tunduk, suami mengasihi. Suami mengasihi, istri tunduk. Kenapa sukacita kebahagiaan tidak terjadi? Karena seringkali hanya salah satu yang mewujudkan firman Tuhan. Istri begitu tunduk, tetapi suami tidak mengasihi. Atau suami begitu mengasihi, tetapi istri tidak tunduk, malah menanduk. Maka tidak ada sukacita. Parah lagi kalau dua-duanya tidak melaksanakan firman Tuhan. Istri tunduk juga tidak, suami mengasihi juga tidak. Bubar. Saya ikut sedih. Karena apa? Kemudian datang ke pastoran, ya. Cerita, ternyata Romo saya salah pilih. Tidak boleh, dulu aku sudah mengatakan, ya. Katanya mau tunduk, suami mau mengasihi. Dan kamu berjanji sekali untuk seumur hidup. Nah, tapi percaya kepada Tuhan. Ketika kamu mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan, pasti sukacita, kebahagiaan yang kalian idam-idamkan pasti tercapai. Dekat, kasihi Tuhan, itu yang pokok. Yang kedua, kasihi, saling mengasihi antara kalian, istri tunduk, suami mengasihi seperti Kristus mengasihi gereja. Semoga firman ini dapat kalian lakukan sehingga sukacita dalam rumah tanggamu sungguh-sungguh dapat terwujud. Kita hening sejenak. Kita lanjutkan dengan perayaan sakramen perkawinan. Kedua mempelai saya persilahkan untuk berdiri, kedua saksi mendampingi di kanan dan kiri. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian datang di gereja ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan.
saya selaku pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Berkat Kristus melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian berdua menyatakan niat itu di hadapan gereja. Lukas Budi Husada dan Maria Serlianita, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, saya persilahkan kalian saling berhadap-hadapan, berjabat tangan kanan, dan bergantian untuk menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Umat saya minta untuk berdiri mendukung mereka. Saya bukan di Solo, ingin kau saya berkata menjadi istri saya. Saya berjanji setia untuk melakukan diri pada dalam bentuk dan dua dengan menghormati. Saya mau mengakhiri Saya, Maria Serlianita, memilih engkau Lukas Budi Husada menjadi suami saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu pada untuk dan malam di waktu sinar dan sore. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup. Atas nama gereja Layang Kurus di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen perkawinan yang suci ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi Anda berdua. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Marilah memuji Tuhan. Tuhan, berkatilah dan kuduskanlah hamba-hambamu dalam cinta kasih mereka. Semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lukas Budi Husada, kenakanlah cincin perkawinan ini di jari manis istrimu. Dibaca dulu baru dipakaikan. Maria Serlianita, kenakanlah cincin perkawinan ini di jari manis suamimu. Ditaruh naiknya.
Lukas dan Shirley, saya persilahkan kalian berdua untuk menghadap orang tua, mohon doa restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Silakan. Bapak Ibu, kami sujud sembah, mohon restu, doa serta berkat, agar langkah dituntun Allah. Kami berdoa, mohon doa untuk mulai hidup baru, berbekal kasih, arungi kehidupan. Doakanlah kami agar jalan hidup senantiasa terberkati hingga tercapai cita-cita berdua, hingga tiba nanti di pelabuhan cinta abadi. Terima kasih kami haturkan dengan tulus. Allah Bapa yang penuh kasih, berkatilah kitab suci, salib rosario, dan patung keluarga kudus ini, agar keluarga yang baru Engkau berkati senantiasa mencari kehendak-Mu. Kuatkanlah dalam menghadapi berbagai kesulitan, setia dalam iman, bertekun dalam doa, serta seperti yang diteladankan Bunda Maria, dan selalu terbuka akan rahmat-Mu seperti teladan keluarga Kudus di Nazaret, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anakku, Lukas dan Shirley, terimalah kitab suci, salib, rosario, dan patung keluarga kudus ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini sebagaimana mestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah menyempurnakan dan menguduskan cinta Lukas Budi Husada dan Maria Serlianita, maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Ya Bapa Maha Baik, semoga saudara Lukas dan Seri yang telah Engkau persatukan dalam sakramen perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Maha Cinta, semoga mereka berdua bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, tekun dalam doa,
murah hati, serta mampu meneladani hidup keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Maha Kasih, semoga cinta mereka berdua menebarkan sukacita di dalam mengarungi bahtera hidup berumah tangga dan dapat bersaksi akan kasih-Mu yang begitu agung. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa Maha Bijaksana, semoga mereka berdua selalu mengasihi orang tua dan para kerabatnya, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai dan bersahaja dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa Sumber Rahmat, dampingi dan jagalah orang tua mempelai dalam melanjutkan hidup sehari-hari. Anugerahkanlah kesehatan, kebijaksanaan, serta semangat berbagi kasih pada keluarga, kerabat, dan gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, sudilah menerima segala ungkapan syukur dan permohonan kami ini. Semoga rahmat dan kerahiman-Mu selalu menjadi sumber kekuatan dalam perjuangan dan penghiburan dalam kesusahan bagi mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan meneguhkan janji pernikahan ini dengan kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menghendaki pernikahan yang murni dan subur, agar keluargamu semakin berkembang. Secara mengagumkan Engkau mengatur dunia dengan rahmat-Mu, sehingga anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia, dilahirkan kembali untuk mengembangkan gereja. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh
dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah ya Tuhan akan hambamu Lukas dan Shirley yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan seluruh doa dan harapan kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci, dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kekutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati kedua hamba-Mu, Lukas Budi Husada dan Maria Serlianita ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri, yang menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Anak domba Allah, Dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
tanpa mengurangi rasa hormat yang diperkenankan menyambut komuni yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Terima kasih. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, tuh bersanding denganmu. Penuh asa lewati suatu masa, berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, tuh bersanding denganmu. Penuh asa lewati suatu masa, berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Atas nama keluarga Bapak Ibu Julius Haryadi dan keluarga Bapak Ibu Titus Priya Raharjo, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Romo Matius Wahyudi MSF yang telah berkenan memimpin upacara perkawinan Shirley dan Lukas pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para saksi, Saudara Andreas Adi Sanjaya dan Saudari Sekundina Kusuma Pisang Nauri. Terima kasih kepada petugas lektor, juga kepada kelompok paduan suara yang telah memberikan lagu-lagu pujiannya dengan sangat bagus dan luar biasa. Terima kasih juga kepada staf
Sekretariat Paroki Keluarga Kudus Banteng, Ibu Kunti, tim penghias altar, dokumentasi dari Anton Foto, dan juga rias manten dari rias manten Cinta Ayu Yogyakarta. Sekali lagi, kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga berkat-berkat Anda semua selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum berkat, saya mengucapkan selamat dan profisiat kepada Lukas dan Shirley yang telah saling menerimakan sakramen perkawinan. Semoga kalian berdua menjadi keluarga yang setia dan berbahagia. Dan kepada keluarga turut bersukacita, semoga Tuhan berkenan selalu memberkati keluarga. Mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semogalah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan kekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen perkawinan Lukas Budi Husada dan Maria Serlianita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan mewartakan kesaksian cinta kasih Tuhan. Amin. Jeret Dewi Maria, tentu kengkang mana, boten yen kuat rosa, ibu jangkung kansa, Kanjeng Ratu ing swarga, amba kumarasana, Santo Yusuf Santa Maria, bawa pasangan hidup yang setia dan saling mengasihi, karena keberanian dan kerelaan telah lahir ke dunia ini Yesus Kristus Tuhan kami. Bersama Yesus itulah keluargamu yang kudus dari Nazaret kami kenal dan menjadi teladan hidup rumah tangga kami. Ya Yesus, Maria, dan Yusuf, dampingilah selalu kami berdua yang baru saja meneguhkan cinta kami dalam hidup perkawinan. Sinarilah kami dengan teladan keluarga kudus
Ada haru di relung hatiku, segala mimpi-mimpi indah yang ku damba kini nyata, hadir pendamping hidupku. Setelah ini orang tua Sherly nanti turun Segala cinta dengan orang tua Lukas. ku berikan hanya kepadanya. Jagalah suci cinta. Bersiap-siap keluarga besar dari Julius Haryadi. Bareng saja, semua bareng. Oh. Ciptakan bahagia kami. Terima kasih Adiknya Sherly padamu menyusul. Tuhan, Kau berikan anugerah terindah di dalam hidupku. Setelah ini Jalan bersama meraih bahagia, biarlah dunia melihat indahnya. yang foto boleh telepon masker tapi tidak boleh bicara. Setelah itu Buat Mas Lukas dan Mbak Sherly, semoga langgeng sampai. Selamat menempuh hidup baru bagi Sherly dan Lukas. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Sidorabi. Selamat Mbak Sherly dan Pak Lukas sudah menikah. Selamat Mbak Sherly sama Mas Lukas atas pernikahannya. Semoga bahagia selalu. Amin. Amin. Selamat untuk Sherly dan Lukas. Semoga langgeng. Jangan lupa untuk permasalahan keluarga selalu dekat dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan pasti akan membuat abadi rumah tangga kalian berdua. Selamat untuk adik-adikku, selamat menempuh hidup baru. Amin, Tuhan memberkati. Anak-anakku Lukas dan Sherly, selamat menempuh hidup baru. Sing rukun yo sambato karo Tuhan Yesus. Amin. Untuk Sherly sama Lukas, selamat menempuh hidup baru. Bahagia selalu, Tuhan memberkati. Halo Sherly, Lukas, selamat berbahagia ya. Punya anak yang cantik dan ganteng, oke? Halo Lukas Sherly, semoga langgeng. Yes. Selamat menempuh hidup baru Lukas Sherly. Yes. Selamat ulang tahun Om Yos. Ulang tahun Om Yos. Selamat untuk Dik Sherly, anak wedok, mudah-mudahan dia selalu sedang dikasih momongan, tetap bahagia, jangan lupa tetap sama mama sama papa, selalu ingat ya. Selamat ya Dik Sherly, bisa berbahagia bersama keluarga dan Mas Lukas. Terima kasih. Selamat menempuh hidup baru buat Lukas dan Sherly, semoga berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Hore! Getero dipun godo setan
putri